Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Eee, Apa kabar di pagi hari ini atau di hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu, sehat ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel saya dengan selalu menonton video-video, baik itu video pembelajaran ataupun video-video yang lainnya ya, untuk mengisi selingan-selingan dikala kita menulis karya tulis ilmiah atau tugas akhir. Nah, kali ini saya tidak akan sharing dulu bagaimana menyusun skripsi, tesis, kemudian mengolah data atau sharing bikin minuman buka puasa ataupun juga minuman untuk nemenin bikin tesis gitu. Tapi kali ini saya akan coba sharing ya bagi teman-teman yang pengen cepat selesai kuliah, mungkin bisa mengikuti tips-tips dari saya gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin cepat selesai kuliah sesuai dengan targetan baik itu di S1, S2 ataupun S3, pertama yang harus dilakukan oleh kita semua, oleh teman-teman, kenali kelebihan dan kekurangan diri kita gitu. Misalnya teman-teman ini saya tuh memiliki kelebihan apa ya gitu. Nah, kalau misalnya saya tanya mahasiswa, apa kelebihan dan kekurangan kalian gitu kan. Nah, mereka itu banyaknya, Bu, saya jawabnya kekurangan dulu ya gitu. Nah, kekurangannya itu lebih banyak dibandingkan dengan kelebihan. Padahal sebenarnya teman-teman harus bisa mengidentifikasi kelebihan teman-teman itu sendiri apa. Misalnya, saya itu sebenarnya pemberani loh gitu. Kemudian saya ini sebenarnya pekerja keras loh gitu. Kemudian saya ini sebenarnya eee, kerjanya cepat loh gitu. Nah, itu yang harus diidentifikasi oleh teman-teman sendiri gitu. Teman-teman mencoba memulai kelebihan kelebihan, jangan justru menuliskan atau menyebutkan berbagai banyak kekurangan-kekurangan yang sehingga itu bisa mendominasi pemikiran teman-teman semua, saya mah terlalu banyak kekurangannya gitu, padahal belum tentu gitu. Misalnya, tapi saya itu pemberani, saya itu suka banget bantu orang, kemudian saya itu kerjanya cepat, saya itu pekerja keras gitu. Tetapi saya nggak bisa bagi waktu misalnya, itu kan kelemahannya tuh baru satu. Atau misalnya, tapi saya tuh pemalu gitu. Nah, itu misalnya dua tuh kekurangannya gitu. Nah, kenapa kita harus kenali kelebihan dan kekurangan diri kita supaya kita punya treatment buat diri kita gitu. Misalnya ketika saya memiliki sebuah kesadaran, saya ini tidak bisa bagi waktu misalnya dengan berbagai macam aktivitas yang sangat repot gitu kan. Jadi mahasiswa, misalnya jadi guru, belum lagi aktivitas lain misalnya aktif di organisasi gitu kan. Nah, pada saat kita menemukan kekurangan kita bahwa saya itu kesulitan membagi waktu, maka disitulah atau starting point kita bahwa kita harus melakukan memanage waktu dengan baik gitu. Karena kalau misalnya kita mengikuti aktivitas di organisasi tanpa ada targetan yang jelas misalnya, atau tanpa tujuan kita tercapai dalam konteks pendidikan misalnya, karena kita sedang membahas penyelesaian studi, maka semuanya tidak akan mencapai tujuan gitu. Jadi teman-teman jangan sampai aktif di organisasi terus-menerus diikuti, tapi kuliah ingin selesai tapi ada yang terbengkalai gitu. Nah, saya harapkan teman-teman bisa fokus terlebih dahulu karena kuliah kan cuma sebentar ya. S1 cuma 4 tahun, S2 cuma 2 tahun, S3 juga cuma 3 tahun kalau kita mampu menyelesaikan semuanya gitu. Jadi, kenali kekurangan diri sebagai starting point untuk bisa menentukan langkah gitu. Misalnya saya tuh pemalu gitu. Nah, dalam konteks pendidikan kita harus mengubah mindset kita. Saya nggak usah pemalu gitu. Saya harus menurunkan rasa malu perilaku malu saya untuk kepentingan perkuliahan atau untuk kepentingan penyelesaian studi gitu kan. Nah, itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, tingkatkan kapasitas diri. Kalau misalnya teman-teman saya belum bisa aplikasi Mendeley. Nah, itu coba kita pelajari sedikit demi sedikit apa sih aplikasi Mendeley ini supaya studi saya cepat selesai.
Kemudian saya belum bisa SPSS, ayo tingkatkan kapasitas diri kita, cari tahu apa itu SPSS. Kemudian saya belum bisa ngolah data nih yang kualitatif, ayo tingkatkan kapasitas diri kita untuk bisa melakukan latihan-latihan sedikit demi sedikit sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk selesai studi itu bisa tercapai. Kemudian selanjutnya bisa meluangkan waktu yang terjadwal untuk selesaikan studi. Nah, ini menjadi targetan diri kita. Kalau misalnya hanya menunggu waktu luang, itu berbeda dengan meluangkan waktu. Kalau menunggu waktu luang, kapan luangnya gitu. Misalnya ibu-ibu yang aktif menjadi aktivis organisasi, aktif di kampus juga, kemudian menjadi guru juga, belum menjadi pejabat sosial juga, misalnya jadi ibu RT, ibu RW, ibu PKK, dan lain-lain berbagai macam atribut sosial gitu kan. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan. Kalau misalnya posisinya sekarang sedang menyelesaikan studi, maka luangkan waktu yang terjadwal gitu. Apakah seminggu 3 kali, ataukah seminggu 4 kali, atau misalkan minimal seminggu 2 kali untuk meluangkan waktu bahwa setiap hari Selasa dan Kamis saya waktunya untuk menyelesaikan studi. Gitu. Kemudian yang keempat ya, memilih teman yang satu persepsi untuk selesai studi. Jadi boleh kita pilih teman, tapi kalau kita misinya adalah menyelesaikan studi, jadi cari teman, cari pergaulan yang satu persepsi untuk bisa menyelesaikan studi. Karena kalau misalnya di S1 itu ada yang sampai 6 tahun, 7 tahun, yaitu salah satunya adalah keliru memilih teman bergaul gitu. Nah, sementara kalau di S2 saya pikir banyak mahasiswa yang menginginkan selesai cepat waktu, tapi memang uh, tugas akhirnya tidak dikerjakan secara serius gitu. Nah, di situ kita harus mencoba memperbaiki diri supaya bisa memilih teman-teman yang memang satu persepsi dengan kita untuk bisa menyelesaikan studi. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ya, fokus pada tugas akhir. Nah, ini kalau bisa dari awal semester 1 kalau untuk yang S2 dan S3 ya, karena masa kuliahnya relatif lebih sebentar. Tapi kalau misalnya yang S1 barangkali masih belum terbayang bagaimana cara membuat skripsi. Nah, itu pada saat mata kuliah metodologi penelitian itu langsung memiliki sebuah peminatan apa nih yang mau diteliti gitu. Karena kalau misalnya yang mau diteliti tidak kita minati, itu tidak ada keinginan secara lebih jauh untuk melakukan inisiatif mempelajari variabel atau karakteristik yang mau kita pelajari. Tapi bagi teman-teman yang mau yang kuliah S2 ataupun S3 karena sudah punya pengalaman membuat skripsi, maka sudah bisa mempersiapkan peminatan mana nih yang mau saya dalami untuk tugas akhir. Dan yang ketiga, jangan lupa teman-teman harus punya time schedule untuk bimbingan sendiri. Jangan sampai di guide oleh kampus, tetapi teman-teman harus punya time schedule sendiri. Kapan nih saya harus selesai? Kapan saya harus bimbingan pertama? Kapan saya harus bimbingan kedua? Nah, ini kaitannya tadi dengan meluangkan waktu. Nah, kalau misalnya bisa kita melakukan ini, apalagi tadi di starting point kita kenali dulu kekurangan diri kita apa, kemudian kita berikan treatment terbaik untuk diri kita. Saya pikir mungkin bisa lah untuk bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana teman-teman semua. Oke, inilah yang dapat saya share ya. Saya kombinasi juga dengan beberapa pengalaman saya waktu perkuliahan kemarin-kemarin. Alhamdulillah bisa selesai. Dan ini yang dapat saya share, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Dan semoga teman-teman bisa lulus sesuai dengan tujuan waktu yang sudah ditetapkan pada awal masuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.